bahas perekonomian mungkin. Perekonomian keluarga, bukan negara. Dapetin banyak kupon, diskon tambahan banyak gratisan. Oke. Ini juga termasuk bagian dari distorsi nih. Oke, yang pertama tentang manajemen PNS. Jadi manajemen PNS kemarin kita sudah mempelajari bersama, itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah terakhir dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Untuk materinya ini semua sudah saya upload di LMS, PPT sudah, PP 11 sudah, PP 17 juga sudah. Nah, manajemen ASN itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama manajemen sendiri, yang kedua adalah ASN. ASN kemarin kita sudah sempat bahas. Nah, sekarang manajemen ASN itu apa? Ya, sederhananya manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN yang seperti apa? Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, paham akan etika profesinya, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Kurang lebih seperti itu definisi dari manajemen ASN. Nah, kemarin pun sudah pernah kita singgung, manajemen ASN itu diselenggarakan dengan sistem merit. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5, sistem merit itu apa? Gitu kan. Kemarin kan sudah saya singgung ya, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja itu kata kuncinya. Jadi di sini manajemen ASN yang diselenggarakan dengan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nah, dari sini kita dapat garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan sistem merit adalah penilaian yang berdasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi kurang lebih seperti itu kata kunci dari sistem merit itu. Nah, kalau dulu yang sudah sering kita sampaikan ya, siapa yang dekat dengan pimpinan, siapa yang sering membuat bosnya senang, siapa yang sering, kalau dulu ada istilahnya ABS ya, asal bapak senang, asal bosnya senang, itu adalah orang-orang yang bisa dengan cepat promosi. Cuman untuk sekarang, kondisi tersebut mungkin masih ada, tetapi sudah banyak sekali berkurang karena adanya sistem merit dalam manajemen ASN. Jadi semua penilaian itu berdasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasinya. Nah, di manajemen ASN sendiri, seperti yang sama-sama kita ketahui, ASN dibagi menjadi dua, PNS dan P3K. Nah, fokus kita di sini adalah di manajemen PNS. Nah, sekedar diketahui, secara garis besar, di manajemen P dan P3K, itu pasti diawali dengan penetapan kebutuhan. Berikutnya, kalau sudah kebutuhan dalam jangka waktu misalnya 5 tahun yang dipecah dalam per tahun, kebutuhan rekrutmennya berapa. Jadi di sini di garis bawahi di ketentuan peraturan perundang-undangan ini bahwa pengadaan P3K pun tidak serta-merta bangun tidur, aku besok pengen mengadakan untuk jabatan ini. Bukan, semua harus ada perencanaan. Jadi perencanaannya umumnya adalah 5 tahunan yang dipecah ke dalam tahunan. Setelah ditetapkan kebutuhannya, diadakan, setelah dapat, bekerja, dilakukan penilaian kinerja, kaitannya dengan penggajian dan tunjangan. Di situ nanti ada pengembangan kompetensi, ada pemberian penghargaan untuk P3K yang berprestasi, dan ada penerapan disiplin atau pemberian punishment bagi yang menegakkan disiplin dan pemberian punishment bagi P3K yang mungkin melakukan pelanggaran disiplin.
termasuk di situ ada pemutusan hubungan perjanjian kerja, di mana di semuanya juga ada perlindungannya. Nah, kalau manajemen PNS sendiri juga secara garis besar juga hampir mirip. Ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, ada pengadaannya, nanti masuk dalam pangkat dan jabatan. Nah, yang ditanda petik itu adalah manajemen karirnya, mulai dari pengembangan karir, promosi, mutasi. Setelah itu ada penilaian kinerja, kaitannya dengan penggajian dan tunjangan, penerapan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan perlindungan. Jadi di sini kalau P3K itu tidak ada manajemen karirnya, pengembangan kompetensi ada, tapi tidak ada manajemen karirnya. Tidak ada juga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, terkait dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, jadi ada 3 hal di sini. Yang pertama, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi ini semuanya setiap instansi itu wajib menyusun kebutuhannya. Jenis jabatannya apa, kebutuhannya berapa. Maka bukan kebutuhan di sini biasanya dalam jangka waktu 5 tahun, dirinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Jadi untuk kalian, misalnya kayak gini, mahasiswa STAN, lulusan kalian nanti lulus 2020, kalian lulus 2021 ya? 2021 itu harusnya itu merupakan produk perencanaan kebutuhan untuk, jadi kebutuhan kalian di 2021 itu harus sudah direncanakan pada waktu kalian pertama kali masuk. Jadi kalian pertama kali masuk, nanti arahnya kemana itu harusnya sudah ada. Nah, yang kedua, ini tadi sudah saya jelaskan, 5 tahun dirinci 1 tahun. Nah, berdasarkan penyusunan kebutuhan tersebut, Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Nah, Menteri yang dimaksud di sini adalah Menpan RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Apakah kalian tahu siapakah Menpan RB saat ini? Yuk dijawab di chat. Yang tahu Menpan RB kita siapa? Itu kalau di lingkungan ASN, di Kementerian Keuangan, sering banget kita lihat namanya dalam surat edaran Menpan RB yang salah satunya melarang ASN untuk mudik. Ada yang tahu siapakah Menpan RB tersebut? Pak Cahyo Kumolo, bener Mas Abed Nego. Jadi Pak Cahyo Kumolo, itu beliau adalah Menpan RB kita. Jadi setiap rencana kebutuhan yang disusun oleh masing-masing kementerian itu harus ditetapkan oleh Menpan RB, disetujui oleh Menpan RB. Nah, kita lanjut ke step berikutnya tentang pengadaan. Nah, pengadaan itu maksudnya seperti apa? Apakah kayak barang gitu kan? Jadi pengadaan ini yang sama-sama kita ketahui kalau di Kementerian Keuangan bisa melalui kalian di STAN. Kalau yang umum ya berarti melalui tes seleksi CPNS. Jadi di sini sudah jelas merupakan untuk kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau fungsional dalam suatu pemerintahan. Jadi sudah ditetapkan, dilakukan seleksi dengan beberapa tahapan. Setelah seleksi oke. Jadi seleksi itu mulai perencanaan, pengumuman, masukkan dokumen lamaran, seleksi, pengumuman. Setelah itu masuk ke masa percobaan. Masa percobaan itu biasanya sering kita sebut dengan masa CPNS ya. Jadi masa CPNS 1 tahun, kalau memenuhi syarat diangkat menjadi PNS, kalau nggak memenuhi syarat ya berarti gugur. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengadaan PNS-nya. Nah, untuk pangkat dan jabatan sendiri kemarin sudah saya sampaikan. Pangkat itu mulai dari pengatur, mulai dari paling bawah juru ya. Kalau kayak kalian nanti naik masuk diangkat menjadi CPNS golongan 2C, berarti pangkatnya pengatur.
Jadi pengangkatan pangkat dan golongan. Jadi pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu itu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Jelas kemarin ya, pangkatnya apa, jabatannya apa, golongannya bagaimana. Jabatan kita bagi menjadi 3, pimpinan tinggi, administrasi, fungsional. Jadi semua harus jelas. Nah, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dimaksudkan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja ini berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Nah, kalau di Kementerian Keuangan biasanya di awal tahun, misalnya kayak tahun 2021 ini, masing-masing pegawai itu harus menandatangani apa yang dinamakan kontrak kinerja. Kalau boleh izin share, saya cari dulu kontrak kinerja saya. Sebentar, saya cari dulu. Iku. Oke, izin share ya. Nah, di situ ada kontrak kinerja nomor ini Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Ada namanya target. Jadi indikator, IKU itu indikator kinerja utama. Kalau di swasta seringnya kita dengar namanya KPI, Key Performance Indicator. IKU itu apa kan gini? Saya bekerja, saya punya beberapa banyak tugas yang harus saya lakukan dalam uraian jabatan saya. Tugas-tugas itu untuk tugas-tugas yang utama mendukung pada pencapaian target organisasi itu saya angkat menjadi namanya kinerja utama. Nah, kinerja utama tersebut mempunyai beberapa target ini. Nah, target-target ini ada persen, ada indeks. Ini nanti dalam pencapaiannya nanti ada namanya manual IKU. Di situ ada rumus-rumusnya, dikatakan mencapai 4,1% itu indeks 4,1 itu yang seperti apa, tercapai 9. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada IKU, ada target. Ini tanda tangani saya dan ditandatangani atasan saya. Ditetapkan di awal tahun. Jadi IKU itu ditetapkan di awal tahun, nanti tiap triwulan kita laporkan pencapaiannya. Oh, target yang dibebankan saya 4,1 triwulan ini tercapai. Oke, bagus. Wah, triwulan ini nggak tercapai. Kira-kira ada masalah apa sih? Gitu kan. Masalahnya seperti apa? Oh, masalahnya ini. Kira-kira nanti langkah yang harus ditempuh seperti apa? Supaya kegagalan dalam hal ini target yang tidak tercapai itu tidak terulang lagi di triwulan kedua atau kuartal 2. Jadi itu yang dimaksud dengan penilaian kinerja. Jadi di awal tahun dilakukan namanya tanda tangan kontrak kinerja, di mana nanti tiap triwulan itu diadakan pemantauan dan nanti di akhir tahun akan dilakukan penilaian apakah kinerjanya itu kategorinya tercapai atau enggak. Kalau dikonversi capaiannya itu nanti baik sekali, cukup, atau kurang. Nah, penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Nah, selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan itu meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Maksudnya gini, PNS
dengan pangkat golongan yang sama, dengan masa kerja yang sama, di semua pemerintah atau kementerian gajinya sama. Saya ulang lagi ya. Karena apa? Gaji PNS itu ditentukan berdasarkan Kepres. Coba saya cari dulu Kepres gaji PNS. Jadi PNS dimanapun dia bekerja, pokoknya pangkat golongannya sama, masa kerjanya sama, ya gajinya sama. Itu ya. Contohnya saya share screen, saya stop dulu. Ini. Golongan 1 masa kerja 10 tahun. Golongan 1A masa kerja 10 tahun. Ya gajinya dimanapun 1,822. Jadi sederhananya gini. Kalau kalian dimanapun berada, kalau ditanyain ya gajinya sama. Pembedanya di mana? Nah, pembedanya adalah di item yang kedua tadi, yakni di tunjangan. Dalam hal ini tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja itu hampir sebagian besar sekarang sudah ada. Kalau dulu hanya ada di Kementerian Keuangan. Namanya TKPKN. Tunjangan khusus pengelola keuangan negara. Kalau dulu sebutannya TC, tunjangan khusus. Tunjangan khusus pengelola keuangan negara. Kalau sekarang disebutnya dengan tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kemahalan itu seperti apa? Tunjangan kemahalan itu jika teman-teman nanti penempatan di daerah Papua, itu ada namanya indeks-indeks kemahalan, sehingga di situ teman-teman selain gaji dan tunjangan, kalian akan mendapatkan namanya tunjangan kemahalan. Gitu ya. Berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan adalah PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Di mana penghargaan ini dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, maupun kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Biasanya kalau di Kementerian Keuangan, eventnya pemberian penghargaan itu seringnya adalah pada saat hari uang. Hari uang itu tanggal berapa? Ada yang bisa jawab hari uang tanggal berapa? Hari Oweang. 30 Oktober bukan, Pak? Betul, hari uang itu 30 Oktober. Ini Mbak siapa nih? Saya, Pak. Mbak Kevin ya. Biasanya ini rangkaian. Jadi kalau kalian pas PKL-nya nanti, kebetulan karena PKL-nya sekarang sih ya. Jadi kalau PKL-nya pas mendekati itu akan ada banyak rangkaian olahraga, lomba puisi, sepak bola, badminton, semuanya lah. Pentas seni. Puncaknya di tanggal 30, namanya upacara hari uang, di mana di situ biasanya nanti diberikan penghargaan-penghargaan. Nah, disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, wajib mematuhi disiplin PNS. PNS yang melanggar disiplin akan dikenai hukuman disiplin. Nah, pertanyaan saya, PP disiplin PNS itu PP berapa? Kalau dulu namanya sederhananya PP 30. Kalau sekarang PP berapa? Nomor 3 tahun 2010 ya.
PP 53. Jadi peraturan pemerintah tentang disiplin PNS itu diatur di PP 53. Nanti dibaca untuk tambahan. Nah, yang berikutnya, proses berikutnya selain pengaturan disiplin PNS ada yang dinamakan pemberhentian. Di sini ada pemberhentian dengan hormat, dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara. Itu bisa kalian baca kejelasannya. Nah, yang poin mau saya sampaikan ada di sini. Batas usia pensiun. Kalau dulu usia pensiun adalah 55. Mundur sekarang menjadi 58 untuk pejabat administrasi. Untuk pimpinan tinggi itu eselon 2 itu 60. Untuk pejabat fungsional itu bermacam-macam. Kalau guru berapa guru? 60 atau 65 guru? Ada yang bapak ibunya guru? Jadi jabatan fungsional itu diatur masing-masing, berbeda-beda. Jadi kalau untuk eselon 2 ke atas berarti 60, untuk yang eselon 3 ke bawah 58. Nah, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di sini PNS yang berhenti berhak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS diberikan jaminan pensiun bila meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai BUP batas usia pensiun, ada perampingan organisasi yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, jaminan pensiun ini dan jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan penghargaan atas pengabdiannya. Jadi kenapa dulu orang berlomba-lomba untuk PNS? Kalau di kampung itu jawabannya sederhana. Kenapa masuk PNS? Supaya dapat pensiun. Itu dulu cita-cita sederhana dari orang tua yang ada di kampung. Nah, berikutnya adalah perlindungan. Apa maksudnya perlindungan? Di sini perlindungan itu dibagi menjadi 4, yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian itu harus selaras namanya dengan JKN, program JKN pemerintah, Jaminan Sosial Nasional. Kalau bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Jadi bukan bantuan hukum yang nggak ada kaitannya, misalnya KDRT, pencurian, atau mungkin tabrak lari dan lain sebagainya. Jadi bantuan hukum dimaksud di sini adalah bantuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas kita selaku ASN atau PNS. Nah, di berikutnya diatur di pasal 162, itu ada namanya manajemen karir PNS, dimulai dari pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi. Mutasi itu adalah bergeser untuk pangkat untuk jabatan yang setara, kalau promosi itu naik untuk satu jabatan yang satu tingkat lebih tinggi. Nah, tujuan dari manajemen karir adalah memberikan kejelasan dan kepastian karir PNS. Yang kedua, menyeimbangkan pengembangan karir PNS dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, serta mendorong peningkatan profesionalitas dari PNS. Ini diatur di pasal 163. Nah, manajemen karir PNS sendiri itu dilakukan sejak pengangkatan pertama sampai pemberhentian, dilakukan di nasional maupun tingkat instansi, disesuaikan dengan kebutuhan instansi, dan dilakukan dengan menyusun SKJ dan profil PNS. SKJ itu standar kompetensi jabatan, profil PNS itu profil dari masing-masing PNS. Maksudnya gini, untuk menduduki jabatan Subbag Perencanaan Keuangan itu kompetensinya apa? A, B, C, D. Profil PNS itu misalnya cuman A, B, dan C. Kira-kira kalau untuk masuk ke jabatan itu bisa nggak dia? Oh, dia masih kurang D nih. Oh ya udah, kalau kurang D kita kembangkan dulu kompetensinya. Kita ikutkan pelatihan atau training atau apapun supaya PNS ini sebelum menduduki jabatan Kasubag ini dengan kompetensi yang dimilikinya dengan kompetensi standarnya harus menguasai A, B, C, D,
Ketika dia nanti sudah menguasai tambahan D, sehingga kompetensinya A, B, C, D, dan E, dia diangkat menjadi jabatan tersebut, untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, manajemen karir PNS, ada SKJ, ada profil PNS, tadi sudah saya sebutkan, di mana profil PNS ini harus dikelola dan dimutakhirkan. Jangan sampai, misalnya saya sudah ikut kompetensi ABCD, sudah punya kompetensi itu, ternyata di profil saya belum diupdate, sehingga ketika ada lowongan jabatan setingkat lebih tinggi, saya tidak bisa memenuhi. Karena apa? Profil saya out of the date, atau sudah tidak update, sudah tidak, masih jadul lah. Kompetensi PNS itu apa? Kemarin sudah sempat saya singgung, ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Teknis ya, kemampuan-kemampuan yang terkait dengan bidang teknis jabatan. Misalnya kalau kalian di pajak, ya kalian kompetensi teknis saya harus bisa ngitung pajak. Sederhananya seperti itu. Manajerial, ya manajerial itu bagaimana kompetensi kalian untuk mengatur waktu, mengatur pekerjaan, bersikap terhadap rekan kerja, itu manajerial. Sosiokultural itu sikap yang dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kemarin sudah saya ceritakan bagaimana hidup kalian bermasyarakat, rukun enggak, terus kira-kira di masyarakat kalian berperan sebagai apa, pemersatukah, atau ternyata malah kalian dimusuhi misalnya. Itu namanya kompetensi sosiokultural. Nah, kalau disandingkan antara kompetensi dengan jabatan, itu seperti itu. Untuk jabatan fungsional, jadi semakin tinggi jabatan dari JPT, JA, itu kompetensi teknisnya itu kecil, kompetensi manajerialnya itu tinggi. Kenapa? Karena untuk jabatan tinggi ya dia nggak perlu paham teknis mengoperasikan aplikasi misalnya Sika atau apa gitu ya, atau e-faktur dan lain sebagainya. Bukan Kanwil, Pak Kanwil itu nggak perlu dia menguasai seperti itu. Tapi yang harus dikuasai adalah kompetensi manajerialnya, bagaimana dia mengatur anak buah, bagaimana dia mengatur pekerjaan. Untuk jabatan fungsional, yang namanya dia fungsi, ya berarti dia teknisnya harus yang utama. Dia harus paham teknis-teknis itu. Manajerialnya kecil, karena apa? Dia tidak punya anak buah, dan dia tidak punya bos langsung yang terkait dengan pekerjaannya itu. Bosnya adalah kepala kantor. Makanya karena dia nggak punya anak buah, ya kemampuan manajerialnya ya paling kecil di antara 3 jabatan ini. Kalau di jabatan administrasi ya tengah-tengah, teknis harus bisa, manajerial harus bisa. Nah, uji kompetensi ini maksudnya apa? Uji kompetensi itu dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi PNS dalam profil PNS itu harus diuji kompetensinya. Ujiannya ini dilakukan oleh asesor internal pemerintah atau mungkin asesor independen. Di mana uji kompetensi ini untuk menguji kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural yang dilakukan secara berkala. Nah, berikutnya ada namanya pengembangan kompetensi. Upaya pengembangan kompetensi ini untuk menunjang pengembangan karir, boleh dari kursus, seminar, tugas belajar, itu ya. Dalam 1 tahun, setiap pegawai itu harus minimal 20 jam pelajaran. 20 jam pelajaran itu kalau ikut pelatihan ya setidaknya 3 hari lah. 3 hari pelatihan. Itu namanya minimal 20 JP untuk pengembangan kompetensi. Kalau pengembangan karirnya, jelas tadi kita punya menganut merit system, ada penilaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang selaras dengan kebutuhan instansi pemerintah. Pola karir jelas, itu untuk saat ini harus jelas dia diadakan atau direkrut untuk menduduki seperti apa, nanti arahnya rumpun jabatan ini kalau promosi itu kemana, itu harus jelas. Tujuannya adalah menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintahan dan pembangunan. Kalau ini jalur karir, sebutannya ini career path biasanya, lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun yang lebih tinggi. Pola karir itu ada horizontal, vertikal, diagonal. Ini gambarnya. Ini jabatan menurut USN kan ada administrasi, jabatan administrasi itu administrator, pengawas, pelaksana, fungsional itu keahlian, keterampilan, pimpinan tinggi itu ada utama, marsya, dan pratama. Kalau kaitannya dengan pola karir, ada horizontal, jadi perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang setara, baik itu di dalam jabatan administrasi maupun bisa lintas. Misalnya saya masuk ke jabatan fungsional, yang saya setaranya karena pengawas, setaranya adalah fungsional ahli muda, pindahnya ke situ. Vertikal itu promosi, naik ke satu posisi yang lebih tinggi. Diagonal itu silang, posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi antar kelompok. Jadi kalau vertikal itu saya, misalnya pengawas, naik ke administrator. Kalau lebih tinggi, diagonal, ya saya naik ke ahli, jabatan fungsional ahli madya. Ini pola karirnya. Ini administrator, pengawas, administrator. Kalau gesernya ke fungsional, ya sebutannya keahlian. Jabatan fungsional keahlian yang setara apa? Madya. Kalau diagonal, jabatan fungsionalnya itu ahli utama. Kalau vertikal, ya berarti naiknya ke jabatan pimpinan tinggi pratama. Nah, mutasi sendiri itu harus disusun 2-3 tahun dilakukan, cuman ada klausul namanya kebutuhan organisasi ini yang biasanya merubah pola yang sudah ada, di mana ini mutasi ini dilakukan untuk kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan. Nah, ketentuannya di mutasi ini harus memperhatikan prinsip atau larangan konflik kepentingan. Promosi ini naik satu tingkat, jadi PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Seperti yang sama kita ketahui, kita menganut namanya sistem merit, jadi sudah tidak ada kaitannya dengan SARA, jadi harus memperhatikan kompetensi, kualifikasi, dan penilaian kinerja. Promosi, saya sampaikan tadi, bisa berbentuk vertikal atau diagonal. Vertikal itu di rumpun jabatan yang sama, misalnya jabatan administrasi dari pengawas ke administrator. Kalau diagonal, ya dari pengawas ke jabatan fungsional ahli madya. Oke, sekian terkait dengan manajemen PNS. Mohon maaf, molor 10 menit dari target saya ke jam 10. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sebelum kita masuk ke penugasan diskusi? Saya tunggu sambil saya input di portal ya. Izin bertanya, Pak. Oke, dengan siapa? Maaf, Mas Dan ya? Dengan Dan Nembesa, Pak. Oke. Ya. Gimana Mas Dan? Kalau misal pemerintah menetapkan kebutuhan nih untuk 3 tahun ke depan, sehingga penetapan itu kan nanti diajukan Pak ke atasan. Nah itu pas waktu 2 tahun setelahnya tiba-tiba dia ada pengajuan pengusulan perubahan, itu bisa nggak Pak ya? Penetapan yang udah diajukan 2 tahun sebelumnya itu. Bisa. Jadi rencana kebutuhan yang sudah diatur dalam jangka waktu 5 tahun itu bisa disesuaikan. Cuman harus difikirkan. Kalau kaitannya hanya misalnya, kan gini, dalam pelaksanaan pekerjaan itu kan banyak hal yang menentukan. Contohnya gini, kayak sekarang lah, masa pandemi.
Masa pandemi itu dengan semua pekerjaan yang dilakukan secara online itu kan sebenarnya kan sudah tidak begitu butuh banyak orang ya sebenarnya ya. Jadi nggak butuh banyak orang. Sehingga akhirnya apa? Usulan yang awalnya awalnya disusun butuh sekian ratus orang ya mungkin bisa bisa disesuaikan. Tetapi untuk kasus kalian misalnya kalau kasus kaitannya kayak kalian yang harus dididik dulu ya itu harus jelas dulu. Misalnya kayak kalian 3 tahun yang lalu butuh 1.000 gitu kan. Seiring berjalannya waktu ternyata nggak jadi butuh 1.000. Nah, padahal kalian kan sudah dalam proses pendidikan kan, itu harus ada kejelasan. Misalnya dalam prakteknya cuma butuh 500. Nah, yang 500 ini mau dikemanakan gitu kan? Masa iya yang 500 ini mau dibiarkan saja, nggak diangkatkan, nggak. Jadi itu harus ada telahan yang menyeluruh, sehingga Menpan RB dapat mengambil keputusan yang bijak. Kalau ditanya, bisa direvisi nggak? Bisa. Tetapi ya itu tadi, revisinya nggak hanya sekedar bangun tidur, oh kayaknya aku butuh, nggak bisa seperti itu, harus ada kajian yang mendalam, harus ada telahan yang mendalam. Gitu ya, Mas Dan. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain yang mau didiskusikan? Izin bertanya Pak. Oke, satu-satu dulu ya, sebentar saya upload di Bentar, saya upload dulu di sini biar nanti enggak. Oke, silakan disampaikan dulu gantian. Izin bertanya Pak, yang saya mau tanya tentang yang penilaian kinerjanya di Kementerian, nggak tahu sih Pak, di Kementerian Keuangan aja Pak, di semuanya. Setahu saya itu kalau di Kementerian Keuangan tuh penilaian kinerjanya tuh kayak ada peringkatnya gitu ya Pak. Kalau saya dengar-dengar tuh kayak ada peringkat kayak umpamanya kayak S itu yang kinerjanya terbaik, terus habis itu A itu yang bawahnya lagi, terus B itu bawahnya lagi. Dan itu kayak per peringkat itu ada batasan jumlahnya gitu Pak. Kayak misalnya yang S itu misal di kantor mana gitu disesuaikan sama kantornya gitu, misalnya jumlah orangnya 20, yang peringkat S itu batasnya cuma 3 orang. Terus habis itu yang misalnya yang A itu batasnya berapa orang lagi. Nah itu Pak, kalau misalnya saya dengar juga itu kayak kalau misalnya kinerja kita sebenarnya udah terpenuhi, target-targetnya udah terpenuhi, sama-sama tercapai, cuma kayak jadi nilainya itu ibaratnya sama, tapi karena batas itu tadi, itu orang yang satunya itu kayak ngalah gitu Pak, masuk ke ranking yang bawahnya, terus akhirnya berdampak ke tunkinnya ya Pak. Nah itu apa benar Pak kayak gitu? Terus apakah diterapkan kayak gitu tuh justru nggak menimbulkan kayak kecemburuan gitu Pak antar pegawai? Padahal kan kinerjanya sama. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Muhammad Rizal. Jadi yang ditanyakan Mas Muhammad Rizal itu kaitannya dengan tunjangan kinerja. Jadi gini, target-target yang dibebankan kepada kita itu nanti di akhir periode itu akan menjadi namanya sebuah angka. Sebuah angka itu angka seperti apa? Angka, jadi target tercapai, semua tercapai misalnya. Cuman ketika dikonversi, jadi kan pekerjaan kan kualitasnya kan nggak sama ya Mas ya. Misalnya gini, ada pegawai senior, kerjaannya adalah kamu banyak bagian mengarsipkan, misalnya gitu. Jangan sampai ada arsip yang kelewat. Terus yang kedua, Mas Muhammad Rizal, tugasnya adalah membuat sebuah kajian analisis terkait peraturan misalnya. Dua-duanya semua tercapai.
di akhir tahun. Ketika dinilai sama, kira-kira fair atau enggak? Gitu ya. Coba Mas Riza jawab, fair atau enggak kira-kira? Dua-duanya target tercapai. Kurang fair sih Pak. Nah, makanya itu kinerja itu ada namanya istilahnya kualitas dari kontrak kinerja. Jadi walaupun sama-sama tercapai targetnya, tapi kualitas pekerjaan dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Sehingga ketika dikuantifikasi dalam bentuk nilai, walaupun targetnya tercapai, bisa jadi Mas Rizal nilainya 95, Bapak yang sudah senior itu nilainya hanya 80 atau 85, karena ada penyesuaian kualitas kinerjanya. Sehingga dari situ akan ada kategori sangat baik, baik, dan cukup, di mana untuk ketentuan saat ini, untuk yang nilainya di atas 100, itu kategorinya sangat baik, di atas 90 itu baik, di bawah 90 itu cukup. Tapi ada di beberapa kantor atau di beberapa organisasi yang bukan patokannya nilai, tapi patokannya adalah kuota. 25% teratas itu istilahnya sangat baik, 50% di tengah itu baik, 25% di bawah itu cukup. Ya mirip kayak klasemen sepak bola lah. Jadi ya namanya organisasi, ya ada yang masuk Liga Champion, ya ada yang degradasi, kasarannya seperti itu. Itu dimaksudkan apa? Tujuannya untuk saat ini adalah supaya setiap pegawai itu bisa membuat sebuah kontrak kinerja yang berkualitas. Maka dari itu, nah ini terus dievaluasi nih Mas, ini terus dievaluasi. Apakah kontrak kinerjanya itu sudah bagus? Oh ini masih belum bagus, evaluasi terus. Jadi yang disampaikan Mas Rizal itu benar, tetapi yang harus ditelaah lagi adalah kualitas dari target yang tercapai itu seperti apa. Karena bisa jadi itu tadi, antara orang per orang, semuanya target tercapai, tetapi nilainya atau kualitasnya tidak sama. Itu ya Mas Rizal. Oke, Ya, satu lagi sebelum kita masuk ke breakout room. Saya Pak, izin bertanya Pak. Banyak. Yang tadi bareng Mas Rizal tadi siapa tadi? Saya Pak Ahyar. Oh ya, silakan. Baik, izin bertanya, untuk penerapan sistem merit ini, apakah sudah diterapkan di seluruh kementerian, lembaga, dan juga Pemda Pak? Mungkin lebih fokus ke Pemda Pak, kan kayak sistem kedekatan atau pendekatan itu sangat penting terhadap sistem untuk promosinya itu sendiri. Terima kasih Mas Ahyar, izin menjawab. Kalau untuk kementerian yang levelnya adalah kementerian pusat, sebagian besar sudah masuk. Makanya, karena apa? Sistem merit itu sebenarnya merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan di kementerian-kementerian itu. Reformasi birokrasi nanti ujung-ujungnya kaitannya dengan remunerasi. Jadi kementerian-kementerian itu untuk bisa mendapatkan remunerasi, tambahan tunjangan penghasilan atau tambahan tunjangan, itu harus melakukan reformasi birokrasi. Salah satu item dari reformasi birokrasi adalah adanya penerapan sistem merit dalam penilaian atau dalam manajemen PNS. Kalau untuk kementerian-kementerian yang sudah mengajukan remunerasi atau sudah menerapkan reformasi birokrasi, kemungkinan besar dia sudah menerapkan sistem merit. Untuk Pemda sendiri, saya nggak yakin sistem itu sudah diterapkan. Ya, cuman kemungkinan besar untuk Pemda-Pemda yang kelasnya kelas besar, kayak di Jakarta, di Kalimantan Timur, kemungkinan besar sudah diterapkan. Tapi untuk Pemda-Pemda yang kecil, itu saya nggak yakin sudah diterapkan. Gitu ya, Mas Ahyar. Oke, satu lagi deh sebelum kita masuk ke breakout room. Saya Pak, izin bertanya Pak. Oke, Mas Alvin, silakan. Oh ya, kan tadi saya juga menyimak
Bapak dari pertanyaannya Mas Muhammad Rizal ya Pak. Kerjaan itu kalau dua orang itu bisa sama-sama selesai, tapi kualitas berbeda. Nah, yang saya tanyakan itu siapa yang, maksud saya, apakah ada standar sendiri untuk kualitas itu baik atau buruk, dan apakah ada alat atau teknologi sesuatu, intinya adalah apakah ada sesuatu hal yang digunakan untuk menentukan kualitas itu baik atau buruknya, Pak? Begitu. Oke, makasih Mas Alvin. Oke, saya sampaikan lagi. Jadi ketika kontrak kinerja itu disusun di awal tahun, itu kontrak kinerja itu disampaikan ke PIC yang dia bertugas untuk melakukan review terhadap kontrak kinerja. Contohnya, saya kontrak kinerjanya ini terkait dengan ketepatan waktu, misalnya indeks ketepatan waktu penyampaian. Saya menggunakan indeks ketepatan waktu. Sama teman saya, apa kontrak kinerjanya apa ya? Kontraknya adalah penyampaian. Misalnya gini, sama-sama bertugas untuk menyelesaikan laporan, apa ya namanya? Kalau di pajak biasanya, udah laporan pemeriksaan misalnya. Saya kontraknya adalah menggunakan indeks ketepatan waktu laporan penyampaian laporan pemeriksaan. Misalnya saya di deadline tanggal 20. Kalau selesai tanggal tanggal 15 berarti saya nilainya 5. Target saya 4 misalnya. Selesai tanggal 18 target selesai tanggal 8. Tanggal 15 nilai 4, nilai 6, 5, tanggal 16 nilai 4, tanggal 18 nilai 3 misalnya. Teman saya bukan seperti indeks ketepatan waktu, tapi persentase penyampaian laporan. Jadi kalau dia menyampaikan laporan, walaupun misalnya deadline tanggal 20, dia menyampaikan laporan tanggal 20, 21, yang penting dia menyampaikan laporan, atau 22, 23. Kontraknya dia dianggap apa? Tercapai kan? Karena kontraknya bunyinya apa? Persentase penyampaian laporan pemeriksaan. Kalau saya targetnya 4, harus selesai tanggal 18, kalau saya selesaikan di tanggal 20, nilainya 1, padahal target tahunan saya adalah 4, sama-sama loh. Saya dalam 1 tahun, artinya si A ini dia hanya menyampaikan laporan saja, targetnya tercapai. Tapi saya sama-sama menyampaikan laporan saya deadline tanggal 20, saya menyampaikan tanggal 20, saya nilainya jelek. Artinya apa? Kualitas kontrak saya itu lebih bagus. Karena apa? Kontrak saya itu memaksa saya untuk menyelesaikan laporan itu sebelum deadline. Kalau kontrak kinerja yang satunya, yang penting ada laporan dikumpulkan, walaupun sudah lewat deadline kan dia nggak ada punishment. Kalau saya sampai lewat deadline, saya ada punishment. Sederhananya seperti itu. Yang melakukan review itu ada petugas khusus, namanya petugas untuk review kontrak kinerja. Cara reviewnya juga ada pedomannya, bagaimana ini indeks, ini persentase, dan lain sebagainya, ini bobotnya berapa, dan sebagainya ada. Di Kementerian Keuangan itu sudah dilakukan. Gitu ya, Mas Alvin. Jadi semua ada orangnya, ada reviewnya, ada toolnya, ada alatnya, ada pembobotannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, gini. Sekarang saya bagi, nanti ada tiga studi kasus. Yang pertama adalah soal Gojek. Yang kedua adalah soal area perubahan di PT KAI. Yang ketiga adalah terkait penjelasan Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, tentang transformasi ekosistem dan jabatan fungsional. Ini izin saya share di grup. Saya buatkan breakout room-nya.
Nanti studi kasus 1 itu absen 1 sampai 10. Studi kasus 2 itu absen 11 sampai 20. Studi kasus 3 itu absen 21 sampai 90. Sudah terlihat belum di tempat kalian? Sudah, Pak. Kalian bisa milih nggak? Bisa, Pak. Jawa. Oke, silakan Bisa, Pak. kalian pilih apa namanya. Guys, ini aku share screen ya, soalnya. Boleh ya. Oke, Mel. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Soalnya kayak lambat. Li, tolong itu dong linknya ini kamu buka bilang. Kelihatan nggak yang di tab 3? Udah, oke. Kelihatan. Mau. Kelihatan, Li. Lentera Senja 2001 juga. Astagfirullah. Ya, udah.
Ini kayaknya balik ke pertemuan 1-2 nggak sih? Ya, mending Coba dibuka. semua kalian unmute aja nggak sih biar ngomongnya tuh enak. Iya, Ayo cepet nanti unmute. nggak ke desain. Nah. Nomor 1 kontemporer. Kenapa tuh alasannya? Iya nggak sih? Ya, karena dia fleksibel. Apa Hmm. kalau yang Ada juga tradisional kan dia bentuknya kan komando nggak sih? Bentuknya kayak kaku. Tapi Gojek enggak. kontemporer. Yang kedua apa nih? Struktur suatu organisasi. Lapar. Terus yang apa namanya aku baru kepikiran yang nomor 3 sih, yang struktur organisasi seperti Gojek itu nggak bisa diterapin di pemerintahan nggak sih? Ya, kayaknya Nggak hampir bisa. mustahil nggak sih? Iya, soalnya di PPT pertemuan pertama itu yang sentralisasi sama desentralisasi itu kalau yang sentralisasi kan manajemen yang ambil keputusan utama organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari personil di tingkat lebih bawah. Nah, ini kan yang dipakai pemerintah kan. Sedangkan kalau yang desentralisasi kayak yang dipakai Gojek tadi kan di pegawai yang tingkat bawah tuh juga bisa kayak kasih keputusan atau nah itu di apa namanya di kelebihan sama kekurangannya itu yang desentralisasi yang dipakai Gojek tadi itu banyak minusnya gitu. Kalau buat pemerintah sih. Tapi kalau untuk perkembangan zaman dia bagus. Iya, kan kayak startup gitu bagus. Lebih milenial. Spaghetti. Kita kenapa sih? Udah, Jawabannya udah gimana? selesai kerja kelompok kita. Udah bisa kita presentasi, guys. Kita nggak sih yang Kalau presentasi? faktor-faktor apa sih? Kau. Apa sih? Faktor-faktornya apa ya? Nah, itu faktornya. Ini faktor tentang Gojeknya kenapa milih seperti ini atau secara umum nggak sih? Atau secara umum? Secara umum. Kalau menurutku itu tergantung sama jenis perusahaannya nggak sih? Kayak misal karena Gojek itu kan hitungannya masih startup gitu. Jadi ya masih perlu banyak apa sih namanya? Pikiran-pikiran baru biar gampang aja. Pikiran baru. Terus guys, kalau menurut aku sih karena dari jenis layanannya sih. Jadi kalau yang ini kan startup dia berbasis swasta ya, maksudnya dia mengutamakan profit. Jadi segala cara apapun mungkin mereka usahakan demi profit yang maksimal. Kalau misalnya pemerintah itu kan lebih ke kepercayaan kepada masyarakat ya kan. Jadi apa namanya untuk apa ya representasi dari kehadiran pemerintah itu bisa benar-benar diformalitaskan gitu. Ini catat aja nggak sih? Kenapa? Ditulis. Ya, ini aku tulis di komen. Oh.
Keren banget. Oh, yang kalian jelasin tadi. Ntar itu apa, kalau lewat chat, waktu kita breakout itu chatnya hilang. Ntar. Oh iya. Iya. Oke. Lia udah tulis. Aku nulis di Word dikit sih. Oke. Tadi yang nomor 3, nomor 1. Nomor 2 tadi? Ini, Nomor 2 aku ada. Ini copy aja yang dibikin Amel. Oke. Lia sukanya nulis apa sih? Dedikasi tinggi. Mana sih? Mana sih ini chat? Kalau share screen. Atas. Yang more ada nggak? Oh, oke. Udah. Oh, ya. Tapi kayak kurang panjang nggak sih jawabannya kita ini? Iya. Yang panjang. Iya. Alvin kayak biasa ya, Vin? Kenapa? Gimana? Jadi Enggak, host. maksudnya jawabannya tadi. Oh ya. Host apa? Enggak sih, malas aja. Andre aja lah, Andre. Ih, kenapa aku terus? Ini apa namanya yang nambahin jawaban? Abed. Nambahin yang nomor 1 ya? Abed. Oh, enggak lah. Yang dari tadi enggak ada suaranya lah. Angelica. Anggita. Dia muncung ya. Oh iya, Angel. Oke, fix Angel kamu yang ngomong. Iya, semuanya. Tidak. Pak Titin juga nggak ada nih. Mau tambahin yang nomor 1. Nomor 1 mau ditambahin kayaknya deh. Di PPT ada. Iya, kan yang gede. Ini traditional organization itu punya kelebihan antara lain cepat, fleksibel, terus cost saving gitu. Ini yang ngetik Lia kan? Iya. Coba share screen ada sayangku. 2 Lia di sini. Hah? Oh sih, Vin. Wait. Penel. Udah. Aku mau nambahin nomor 1. Jadi kalau di desain organisasi kontemporer itu kan ada struktur proyek matriks. Nah di situ tuh jadi pekerja di organisasi itu bekerja dan berkontribusi secara terus-menerus di dalam proyek. Terus pengambilan keputusannya cepat, luas, fleksibel. Tapi kelemahannya itu rawan konflik. Itu Amel lihat PPT kan, Mel? Traditional organization itu apa sih? Iya, tapi aku lihat di Google sih ada lagi tambahannya. Sama rantai komandonya itu kan gak jelas. Sama pekerja itu merasa lebih terlibat dan diberdayakan. Berarti ini tadi yang menimbulkan konflik ini karena apa sih? Nggak jelas. Karena nggak jelas itu. Gaji. Rantai komandonya. Masih kuliah. Itu traditional organization itu apa ya? Hah? Udah dihapus. Udah.
Enggak. Terus ada Ini tambahan. maksudnya sama yang kontemporer itu terbagi atas 3 ya maksudnya? Ada yang tim, ada yang matriks, ada yang pembelajaran gitu. Kita nggak mau mampir ke kelompok lain. Kelompok kita belum kelar nih, Mas. Oh, iya. Yang kotanya yang mana, Git? Hah? Yang kotanya yang nomor berapa? Nomor 1. Enggak, yang kalau di PPT kan kalau yang kontemporer itu tulisannya ada struktur tim, struktur matriks, sama struktur pembelajaran. Itu maksudnya kontemporer terbagi atas 3 lagi atau 3 itu merupakan satu ciri-ciri kontemporer? Oh. Yang lain ada yang mau coba? Ya sih. Terlalu banyak. Iya, Kak hilang. Angel, kamu bagian presentasi aja. Enggak, aku mau nambahin. Nah, sisa Clementine lah ini. Iya. Selamat, Clement. Yeay, Clem. Selamat, Tim. Celia keluar ya? Aku nemu ini faktor yang mempengaruhi struktur organisasi itu ada 4, tapi aku bingung cara ngaitinnya gimana. Kalau mau jawaban nomor 2 lebih panjang. Iya, sama. Itu yang ini nggak skala organisasi? Iya. Aku juga nemu itu. Apa udah bener gitu sih kayaknya. Soalnya kan pemerintah itu jauh lebih besar gak sih? Iya, tapi jadi kan tadi di cerita sebelumnya Gojek tuh udah punya kantor juga gitu loh di daerah-daerah. Tapi mereka tetap pakai yang manajer langsung ke city kayak yang level C kan. Berarti kalau kayak gitu yang daerah nggak punya kuasa buat nentuin juga nggak sih buat berinovasi dan lain sebagainya, tetap nunggu dari pusatnya kalau misalnya kayak gitu, atau tiap-tiap daerah tuh punya kebijakan Gojek masing-masing. Tapi bukannya tadi di soal dibilang kalau misal untuk karyawan-karyawan lain tuh yang punya kayak inspirasi atau ide itu bisa langsung dibilang gitu nggak sih di soalnya? Iya sih. Berarti nggak apa sih, nggak bedain dia di mana aja gitu kan? Iya mungkin. Itu sih. Selain skala apa lagi yang kalian dapat? Lingkungan, teknologi. Skala, strategi, lingkungan, sama teknologi. Strategi. Ya, aduh. Dia kemana? Iya.
Iya, gangguan sinyal guys. Agak lama dia. Nanti yang presentasi siapa? Clement kan? Clementine. Jangan. Udahlah, Clementine. Baca Kita aja lah. materi tadi loh. Apa? Baca yang tadi diketik aja. Jangan Wak. Apa biar dikenal bapak itu seorang. Ahyar aja, ahyar. Keluar lagi. Halo, Assalamualaikum. Hai, Li. Maaf ya. Tadi udah bahas apa aja? Nggak ada bahasa apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya Allah. Ayo yang mau tambahin. Itu yang nomor 1 mau tambahin. Kontemporer karena desain organisasi Gojek tanpa batas tidak kaku dan bekerja sama dengan tim, dan Gojek itu yang mampu mengimbangi lingkungan saat ini. Jadi gimana ya nulisnya? Sekarang kan apa-apa yang berbasis online gitu loh, jadi mudah dijangkau. Gimana ya Li ngomongnya? Mampu menyesuaikan itu nggak sih Mampu sama menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Dalam kurung kayak menggunakan aplikasi gitu. Li, boleh lihat yang nomor 3 nggak? Ke bawah lagi. Oh, cuman sampai situ ya? Oh. Itu yang kata-katanya Abed tadi tambahin yang Abed ngomong tadi. Yang mana sih? Yang coba Abed. Abed yang tadi yang kamu bilang. Li, yang ini Li, bentar. Aku tadi udah ngetik. Salah satu faktor yang mempengaruhi jenis atau basis organisasi itu sendiri. Kalau organisasi berbasis profit, dia itu lebih fleksibel dalam menerapkan sistem pengambilan keputusan. Jadi apapun caranya, selama itu menyumbang profit yang maksimal, layak untuk diterapkan. Sementara organisasi pemerintah seperti instansi pemerintah, sementara organisasi yang berbasis pelayanan publik seperti instansi pemerintah lebih cenderung mengutamakan kepercayaan masyarakat. Jadi kurang fleksibel dalam hal rantai komando pengambilan keputusan. Sehingga
orientasinya ke arah formalitas dan rigid. Ya. Rigid tuh tulisannya rigid gini. Iya benar. RIGID. D. Oh, dengar nggak? Nggak, Mel. Suaranya nggak masuk. Suara aku dengar nggak tadi? Nah, ya udah. Dengar. Enggak. Oh, Barusan masuk. berarti kayak dari organisasinya itu udah beda ya? Kan kalau pemerintah publik, kalau Gojek privat. Itu intinya. Ini nomor 2 gimana? Struktur suatu organisasi terkait dengan jenis. Itu ada Andi di chat. Next. Ini kita presentasi jam berapa sih? 10.05. Kayaknya nggak jadi. Itu yang punya akhir tambahin aja nih. Oh ini tambahin. Betul. Disuruh lagi. Anjir, siapa ini yang presentasi? Aduh. Alvin. Alvin Kirias. In Alvin we trust. Ya. Janganlah gantian yang lain dong. Kamu aja, Vin. Abed. Lah kok aku Pin. Klemen aja Klemen. Nah, sopo Bet. Ahyar tuh Ahyar. Jaringannya lagi jelek. Biar itu suaranya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Langsung kita mulai ya. Waktu 5 menit. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan pemaparan. Kalau perlu izin share screen, Mbak Amel bisa difasilitasi siapa yang mau share screen. Baik. Kelompok 1 silakan, siapa yang mau share screen? Lia Pak kayaknya mau share screen. Saya Pak yang share screen. Siapa Mbak? Amalia Pak. Mohon izin share screen ya Pak.
Amalia. Silakan waktunya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah, Mbak. Silakan dimulai, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dan Pak Yuyut, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang Gojek, yaitu perusahaan yang menerapkan konsep flat organization. Nah, menurut saudara, apakah struktur organisasi Gojek termasuk dalam desain organisasi tradisional atau kontemporer? Dan jelaskan. Nah, menurut kelompok kami, struktur organisasi dari Gojek ini termasuk dari organisasi kontemporer, Pak. Karena apa? Karena desain organisasi Gojek ini itu tanpa batas, tidak kaku, dan bekerja sebagai tim, dan Gojek mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Misalnya, ada aplikasi berbasis layanan internet seperti penggunaan mata uang elektronik, seperti itu kan, itu digunakan oleh Gojek agar itu juga meraih basis pasar yang lebih luas dan untuk meningkatkan keuntungan dari tujuan Gojek itu sendiri, seperti itu. Terus tapi menurut kelompok kami, kontemporer itu tidak hanya memiliki dampak yang positif saja, tapi juga ada dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya yaitu adalah pekerja itu dapat bekerja dan berkontribusi secara terus-menerus dengan pengambilan keputusan cepat, luas, dan fleksibel. Dengan tidak adanya rantai komando itu akan lebih mudah bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasinya yang terbaik untuk perusahaan itu sendiri. Tapi dengan tidak adanya rantai komando itu menjadi sebuah kelemahan sendiri bagi Gojek itu sendiri, yaitu karena tidak jelas nanti akan rawan menimbulkan konflik internal di dalam perusahaan itu sendiri. Nanti jadi tidak jelas siapa yang mengusulkan ini dan bagaimana alurnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk nomor 2 akan diganti ke Clementine, Mbak. Silakan Clementine. Ya, Pak, izin saya melanjutkan nomor 2 ya, Pak. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan terkait pemilihan struktur suatu organisasi. Nah, kelompok kami berpendapat bahwa tergantung dengan jenis dan strategi perusahaan. Nah, kalau Gojek kan itu perusahaan yang bentuknya startup berbasis swasta yang mengutamakan profit, sehingga tujuan utamanya mencari profit. Nah, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu permintaan pasar. Maaf, Pak, sebentar. Silakan dilanjut, kelompok 1. Ya, Pak. Selanjutnya, nah di sini Gojek memilih untuk menggunakan sistem organisasi kontemporer agar permintaan pelanggan dapat direspon dengan cepat dan direalisasikan. Ini sesuai dengan salah satu ciri struktur organisasi kontemporer yang sangat fleksibel dan responsif. Namun ini banyak menimbulkan kesulitan untuk berkomunikasi. Selanjutnya nomor 3, menurut saudara, apakah struktur organisasi seperti Gojek dapat diterapkan pada instansi pemerintah? Nah, menurut kelompok kami, sistem organisasi Gojek tidak bisa diterapkan di struktur organisasi pemerintahan. Karena Gojek tidak cocok memakai sistem desentralisasi yang mana pegawai di tingkat vertikal bawah juga turut serta dalam pengambilan keputusan. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jenis atau basis organisasi itu sendiri. Misalnya, organisasi berbasis profit lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan sehingga
struktur itu menyumbang profit, maka layak diterapkan. Sementara organisasi yang berbasis pelayanan publik seperti pemerintah lebih mengutamakan kepercayaan masyarakat sehingga kurang fleksibel dalam hal rantai komando pengambilan keputusan sehingga orientasi ke arah formalitas dan rigid. Ya, sekian Pak jawaban 3 pertanyaan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya teman-teman, satu pertanyaan atau satu komentar dari kelompok yang lain ada? Oke, nggak ada. Oke, kita beli reaction dulu buat teman-teman kelompok 1 ya, jempol atau tepuk tangannya. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ketiga terkait dengan apakah itu memungkinkan diterapkan di pemerintahan. Jadi kalau kita lihat di paparan yang pertemuan pertama, ini bisa diterapkan jika sistemnya bukan organisasi yang yang existing. Jadi bukan di sistem yang dianut Gojek dengan desainnya kontemporer, itu bisa untuk namanya kalau di pemerintahan ada istilahnya task force. Task force itu tim gabungan dari beberapa unit, di mana di situ hanya ditunjuk satu orang koordinator, koordinasinya nanti lintas. Jadi ini bukan tim definitif, tapi ini ad hoc biasanya dibentuk hanya untuk penugasan-penugasan tertentu. Jadi desain yang dilakukan oleh Gojek itu bisa diakomodir di pemerintahan, tapi hanya untuk tim-tim yang sifatnya bukan definitif, hanya untuk tim-tim yang sifatnya ad hoc atau penugasan tertentu. Gitu ya untuk kelompok 1. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan paparannya 5 menit sampai 11.10 ya. Silakan. Kalau mau share screen, disampaikan nanti biar di-set sama Mbak Amel. Juru bicaranya siapa kelompok kedua? Izin, Pak. Oke, Mas Zaki, terima kasih. Silakan. Ya, oke, mungkin dari pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu tentang PT KAI. Nah, pertanyaan pertama adalah area perubahan di PT KAI. Nah, terdapat 4 garis besar dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, perubahan di strategi. Nah, PT KAI ini melakukan perubahan manajemen SDM, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian. Nah, selanjutnya, melakukan perubahan pada tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Lalu, untuk menjaga kualitas pelayanan ini, PT KAI melakukan survei untuk mengetahui keinginan pelanggan agar pelanggan semakin puas. Lalu juga PT KAI sudah bekerja sama dengan mitra-mitra penyedia tiket agar memudahkan pelanggan untuk membeli tiket. Nah, selanjutnya ada perubahan di teknologi. Nah, PT KAI menerapkan penggunaan teknologi seperti e-ticketing, yaitu digitalisasi tiket, lalu ada e-gate, lalu serta dapat memesan tiket melalui situs PT KAI, bahkan hingga 90 hari sebelum keberangkatan. Lalu selanjutnya ada people, yaitu dengan perubahan strategi pengelolaan SDM, sehingga memberikan dampak yang signifikan, yaitu meningkatnya integritas, produktivitas, dan antusiasme pegawai dalam bekerja. Nah, lalu juga ada perubahan di fasilitas. Nah, PT KAI melakukan pembenahan fasilitas pelayanan. Jadi, kalau dulu kan kereta api itu kan desak-desakan. Nah, kalau sekarang udah lebih teratur karena fasilitasnya ditingkatkan. Contohnya ada AC di setiap gerbong, jadi udah nggak kepanasan lagi, terus perluasan peron dan lahan parkir, sehingga pengguna layanan bisa dengan puas menikmati layanan yang diberikan PT KAI. Nah, selanjutnya budaya organisasi. Nah, ini ada beberapa yang sudah kami dapatkan. Yang pertama adalah integritas.
yaitu bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Lalu ada profesional, yaitu memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan. Lalu ada keselamatan, yaitu tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan. Lalu juga ada inovasi, yang selalu tumbuh, kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi. Lalu juga pelayanan prima, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan. Contohnya tadi ada kenyamanan, yaitu dengan peningkatan fasilitas, lalu tarif yang kompetitif, lalu dan ketepatan waktu. Lalu selanjutnya terakhir ada antusiasme dalam bekerja. Antusiasme pegawai dalam memberikan servis kepada pelanggan PT KAI mengubah mindset pegawai KAI menjadi customer first, alias mengutamakan pelayanan pelanggan. Ini tidak terlepas dari komitmen manajemen perusahaan yang memiliki keberanian dan bertindak tegas dalam mengambil keputusan sehingga perusahaan memiliki daya saing yang tinggi. Mungkin itu, Pak. Oke, makasih Mas Yaki. Kita beli reaction ya, teman-teman. Untuk paparan kelompok 2, ada komentar dari rekan-rekan yang lain berpendapat atau bertanya? Oke, kalau nggak ada saya izin berkomentar. Jadi kebetulan saya di Jakarta itu 2 periode. Yang pertama itu 2004 sampai 2011. Yang kedua adalah periode ini 2000, kemarin 2019 akhir sampai sekarang. Jadi saya sangat merasakan, wah izin saya tutup dulu kuliahnya. Oke, jadi yang saya rasakan sangat luar biasa ya. Jadi yang dulu desak-desakan, banyak copet, banyak pedagang asongan, tidur di bawah, jadi banyak banget. Nah, sekarang sudah bersih, rapi ya. Semua ada konsekuensinya ya. Ya, tiket otomatis semua perubahan itu butuh biaya. Ya sudah, kita tetap harus seperti itu. Termasuk ketika perubahan itu pasti dulu banyak hambatan dan tantangan, banyak pedagang-pedagang asongan yang demo, yang mencari makan di situ, dan akhirnya semuanya berjalan bisa kita rasakan sekarang. Bagi rekan-rekan yang pernah naik kereta, sangat luar biasa perubahan di PT KAI. Oke, kita lanjut ke penyaji yang ketiga. Silakan, waktunya 5 menit. Saya izin ya, teman-teman sedikit terlambat penutupannya. Silakan yang ketiga. Halo, Pak. Halo. Apa bisa didengar suara saya? Jelas, Mas Rizal. Oh ya. Saya mewakili kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tadi, Pak. Tadi kasus yang kami dapetin terkait dengan dilema memangkas PNS eselon 3 dan 4, kemudian terkait dengan transformasi ekosistem dan kapasitas jabatan fungsional tersebut. Jadi antara video sama beritanya itu sama-sama saling terkait. Jadi untuk yang terkait dilema PNS, pemangkasan PNS itu tadi kan kasusnya adalah PNS dengan jabatan eselon 3 dan eselon 4 itu tadi dipangkas dengan cara dipindahkan ke jabatan fungsional. Nah, untuk menurut kami itu kebijakan itu tuh menurut kami itu setuju atas kebijakan tersebut dikarenakan seperti yang sudah pernah kita pelajari bahwa
ada yang namanya spesialisasi kerja, dan spesialisasi kerja itu memang membuat seseorang itu semakin ahli di bidangnya itu. Tetapi apabila dia terlalu lama menduduki jabatan tersebut, ada titik di mana orang tersebut itu akan mengalami kinerjanya itu menurun, entah karena bosan atau alasan lainnya gitu. Nah, itu kinerjanya menurun. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah ini tadi, kelompok kami itu setuju adanya perubahan dari eselon 3 ke eselon 4. Tetapi untuk perubahan eselon 3 ke dari eselon 3 eselon 4 ini ke fungsional maksudnya, itu nggak bisa dilakukan secara menyeluruh, Pak, menurut kelompok kami. Melainkan harus dilakukan secara bertahap, dan juga tidak bisa dilakukan untuk jabatan yang sifatnya itu ada di daerah, misalnya kayak camat, terus habis itu lurah gitu. Itu karena hal tersebut itu akan merusak tatanan tersebut. Kemudian tadi ada perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional, itu tadi perlu dilakukan yang mutasi diagonal. Tetapi dalam melakukan perubahan tersebut juga pemerintah itu perlu melakukan manajemen risiko atau utamanya untuk melakukan mitigasi risiko. Mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah itu yang pertama memperbaiki terlebih dahulu pola karir jabatannya, kemudian habis itu menyesuaikan tunjangan dari fungsional itu sendiri, sehingga untuk pejabat fungsional itu tadi, karena adanya perubahan manajemen dan pola karir jabatan itu tadi, pejabat fungsional dapat melamar untuk jabatan JPT Pratama alias eselon 2. Kemudian tapi untuk dalam perpindahan antara dari eselon 3 dan eselon 4 ke fungsional itu sendiri, harus diperhatikan juga kompetensi dari masing-masing orang yang sudah menduduki jabatan eselon 3 atau eselon 4 itu, Pak. Karena kalau misalnya dia dilakukan pemindahan ke jabatan fungsional yang benar-benar kompetensinya berbeda dengan yang dia punya, itu justru akan menghambat kinerja dari orang tersebut. Jadi perlu diperhatikan untuk departementalisasinya juga. Jadi agar perpindahan itu tadi pejabat dari eselon 3 atau eselon 4 ke fungsional itu tadi sesuai sama kompetensinya. Itu. Sekian dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rizal. Ada komentar dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Terkait dengan perubahan tersebut, ada nggak sih resistensi yang timbul dari pihak pegawainya, dan jika ada resistensi, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kevin. Silakan Mas Rizal. Izin menjawab, Pak. Kalau berdasarkan dari artikel yang saya baca ini, beritanya itu ada resistensi yang timbul dan bisa dilakukannya ada resistensi yang timbul dari pegawainya. Banyak yang nggak terima karena merasa dia itu udah kayak sesuai gitu sama pekerjaannya. Jadi kayak udah pas, dan dari dari tunjangannya juga. Jadi menolak untuk adanya perubahan itu tadi. Tapi untuk yang bisa dilakukan pemerintah, menurut kelompok kami tadi, untuk mitigasi resikonya itu adalah memperbaiki dulu, pertama perubahan manajemen, kemudian memperbaiki dulu pola karir jabatannya dan tunjangan fungsional itu sendiri, supaya pejabat fungsional itu tadi tetap bisa melamar atau mendapat jabatan JPT Pratama alias eselon 2. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizal. Jadi izin menambahkan Mbak Kevin, jadi terkait dengan perubahan dari kalau di kami dikenal dengan istilah namanya delayering ya. Jadi eselon 3, eselon 4 itu pasti ada resistensi. Utamanya terkait dari pejabat-pejabat yang dulu mendapatkan fasilitas. Misalnya pernah dapat mobil dinas gitu kan, dan fasilitas-fasilitas yang lain lah. Pasti dia merasa, karena ketika dia menjadi jabatan fungsional, fasilitas-fasilitas itu hilang, dicabut. Itu beberapa orang nggak siap. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan peralihan fungsi dari delayering ini, belum ada kejelasan. Jadi itu hanya arahan presiden yang belum ada penjelasan resminya seperti apa, gambarannya seperti apa, sehingga orang-orang ya pasti tidak nyaman dengan adanya ketidakjelasan itu. Sehingga harusnya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menpan RB, harusnya memberikan gambaran yang jelas. Ketika nanti
program delayering itu efeknya seperti apa? Ini efek secara ekonomi seperti ini, efek secara pekerjaan seperti ini, dan lain sebagainya. Sehingga informasi itu tersampaikan dengan jelas, setiap pegawai yang berpindah ke jalur fungsional itu juga mendapatkan gambaran yang jelas. Tetapi secara garis besar, maksud dari adanya penyederhanaan birokrasi itu sangat bagus. Jadi untuk memangkas birokrasi, semangat dari Pak Presiden juga sangat bagus, tetapi harus ditunjang dengan adanya sosialisasi yang jelas, tahapan-tahapan yang jelas, sehingga masing-masing tergambar dengan jelas dan terinformasikan ke seluruh pegawai. Itu ya, ada komentar lagi dari teman-teman? Cukup ya, kalau nggak ada komentar. Terima kasih Mas Rizal, tadi Mas Zaki, dan yang pertama Mbak Amalia dan Mbak Clementine atas paparannya. Oke, terakhir kita beri tepuk tangan atau aplaus untuk semuanya ya. Kita berikan reaction buat teman-teman kita. Tangannya Mas Zaki hitam. Oke, baik rekan-rekan semua, sebelum saya akhiri, saya minta maaf karena apa yang kita bicarakan hari ini melebihi waktu yang sudah ditentukan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat berkuliah kalau nanti masih ada kuliah ya. Oke Mbak Amel, silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri PJJ pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga bisa